Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat, dan di video kali ini untuk informasi yang akan saya sampaikan bersumber dari laman narasi, yaitu tentang apakah P3K paruh waktu dapat gaji 13. Nah, ini penjelasannya. Nah, Bapak Ibu, kira-kira bagaimana informasi lengkapnya? Bapak Ibu dapat mengetahuinya dengan menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke informasi lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan nantinya jika dirasa informasi ini bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mari kita ke informasi lengkapnya. Untuk diketahui Bapak Ibu bahwa P3K paruh waktu atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu adalah kategori kerja yang ditujukan untuk individu yang ingin berkontribusi di sektor publik tanpa terikat sebagai pegawai negeri sepenuhnya. Nah, Bapak Ibu, mereka ini adalah pegawai non-ASN yang telah mengikuti seleksi CASN tetapi belum lulus. Dengan adanya kebijakan ini, tujuan utamanya adalah untuk menghindari pemutusan hubungan kerja ketika pemerintah menghapus tenaga honorer. Seperti yang sudah kita ketahui Bapak Ibu bahwa sasaran pengangkatan P3K paruh waktu adalah para ex-honorer yang telah mengabdi tetapi tidak berhasil dalam seleksi untuk P3K penuh waktu. Maka dari itu Bapak Ibu, pemerintah memberikan kesempatan kepada mereka untuk tetap bekerja dan berperan dalam pelayanan publik melalui mekanisme P3K paruh waktu yang lebih fleksibel. Nah, untuk perbedaan mendasar antara P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu terletak pada jam kerja dan komitmen pekerjaan. Sementara P3K penuh waktu memiliki tanggung jawab penuh dan jam kerja sesuai dengan ketentuan instansi, maka P3K paruh waktu mengerjakan jam kerja yang fleksibel. Selain itu Bapak Ibu, P3K penuh waktu berpotensi mendapatkan gaji dan tunjangan yang lebih besar dibandingkan dengan P3K paruh waktu, tergantung pada posisi dan tanggung jawab yang diemban. Pertanyaannya Bapak Ibu, berapa sih gaji dan tunjangan P3K paruh waktu? Nah, rincian gaji P3K paruh waktu. Gaji yang diterima oleh P3K paruh waktu bergantung pada jam kerja dan bidang tugas yang diemban. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, gaji P3K paruh waktu berkisar antara 2 juta hingga sebesar 5,6 juta rupiah per bulan, tergantung pada posisi dan tanggung jawab pegawai tersebut. Gaji ini biasanya lebih kecil dibandingkan dengan gaji tenaga honorer, tetapi tetap memberikan dukungan finansial bagi yang terlibat. Kemudian tunjangan apa saja yang diterima? Nah, selain gaji pokok, mereka juga berhak menerima tunjangan seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan pekerjaan. Tunjangan tersebut memberikan tambahan kenyamanan finansial yang membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi P3K, menerima tunjangan ini menjadi aspek penting di tengah variasi gaji yang ada. Kemudian komponen gaji ke-13 dan THR. P3K paruh waktu juga berhak mendapat gaji ke-13 dan tunjangan hari raya sesuai dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah. Nah, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024, gaji ke-13 mencakup gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang relevan. Pemberian ini merupakan bentuk penghargaan kepada aparatur negara yang telah memberikan kontribusi dalam pelayanan publik. Berikutnya Bapak Ibu, regulasi dan kebijakan terbaru. Aturan terkait P3K paruh waktu. Nah Bapak Ibu,
pemerintah melalui Kemenpan-RB telah mengeluarkan beberapa aturan terkait pengangkatan P3K paruh waktu. Keputusan Menteri Pan-RB dengan nomor 347 tahun 2024 menjelaskan mekanisme seleksi dan pengangkatan P3K yang memastikan bahwa ex-honorer dapat diakomodasi meskipun tidak berhasil dalam seleksi P3K penuh waktu. Selanjutnya, kebijakan gaji ke-13 untuk P3K. Nah, sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah tentang Gaji ke-13, P3K termasuk dalam kategori aparatur sipil negara yang berhak menerima fasilitas ini. Hal ini merupakan langkah pemerintah untuk memberikan penghargaan kepada seluruh unsur di dalam pemerintahan yang berkontribusi dalam pelayanan publik. Nah, Bapak Ibu, kemudian terkait mekanisme seleksi P3K 2024. Seperti yang sudah kita ketahui Bapak Ibu, seleksi P3K untuk tahun 2024 dibagi menjadi dua kategori, yakni P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Nah, aturan ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan kekurangan tenaga kerja di sektor publik, terutama untuk ex-honorer yang selama ini berkontribusi di berbagai instansi pemerintah. Kemudian Bapak Ibu, berikut ini adalah manfaat menjadi P3K paruh waktu. Keuntungan menjadi P3K paruh waktu. Menjadi P3K paruh waktu menawarkan banyak keuntungan, termasuk status sebagai ASN dengan nomor induk P3K yang jelas. Nah, ini memberikan stabilitas kerja yang lebih baik dibandingkan dengan status non-ASN. Kemudian juga mendapatkan kesempatan untuk pekerjaan lain. Dengan status paruh waktu, pegawai memiliki fleksibilitas untuk mencari pekerjaan tambahan di luar pengabdian mereka sebagai P3K. Ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan penghasilan tambahan sehingga meningkatkan kondisi ekonomi mereka secara keseluruhan. Nah, kemudian Bapak Ibu, potensi pengangkatan menjadi penuh waktu. Salah satu keuntungan utama menjadi P3K paruh waktu adalah peluang untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu setelah melalui evaluasi kinerja yang memadai. Ini memberikan motivasi bagi pegawai untuk menunjukkan kinerja terbaik mereka, yang pada gilirannya dapat membuka peluang karir yang lebih baik di masa depan. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, P3K paruh waktu tidak hanya berfungsi sebagai jembatan bagi tenaga kerja yang terjebak dalam status honorer, tetapi juga sebagai peluang bagi individu untuk membangun karir dan stabilitas finansial di sektor publik. Demikian Bapak Ibu informasi kali ini, semoga informasi ini menambah wawasan dan juga bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk share video ini agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Berikan like pada video ini, klik tombol subscribe, dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, salam sukses, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.